Halo founders, welcome back to Ngobis. Serialnya Gulung Tikar series. Pokoknya ini ada bisnis. Jangan ketawa dong bro. Bro, Gak serius nih orangnya nih. Kocak nih kayak dia nih. Jadi kayak teman startup nih punya series tuh Gulung Tikar. Di Ngobis ini gue akan memoderatorkan mereka ini. Ini yang punyanya Utara Footwear. Weh, tepuk tangan buat Utara semuanya. Weh, ini 30.000 penonton. Gokil. Utara the best. Ini dengan Mas siapa Mas? Sorry. Raffi sama Mas Dito. Mas Dito. Ini boleh diperkenalkan dulu siapa masing-masing dari yang punya Utara? Sebelumnya perkenalkan, nama gue Raffi dan di Utara sendiri gue menjadi head of marketing atau bisa dibilang brand manager kali Brand manager sih. Kalau Mas Dito sendiri? Kalau gue di Utara sebagai head of finance. Oke, jadi lo angka-angkaan. Angka-angkaan. Pintar nih. Kalau kita mau ada hitung-hitungan pasti kayak, tolongin urusin gitu. Boleh urusin finance-nya dekat. Berarti kalian ini sekarang pelaku bisnis lah ya gitu ya? Iya. Berarti lo founders-foundersnya nih? Co-founder gitu ya? Sebenarnya berlima sih kita. Berlima, siapa Iya. aja tuh? Jadi kita berdua nih, terus ada Feral sama Taki Oke. yang habis hadir, sama ada Galis di situ. Oh, ada Galis nih di balik kamera, ada Iya. Mas Galis. Di balik Halo, layar, Mas di Galis. balik layar. Nah, berarti kalau gue boleh tahu, okupansi kalian nih saat ini ngapain aja sih sekarang ini, untuk sekarang ini? Oke, kalau dari gue, karena gue megang marketing ya, gue sibuk mas konten sih buat Utara. Karena atau yang kita lihat di Utara tuh, konten tuh impactful banget buat audiens kita gitu. Jadi buat Utara gue sibuk ngurus konten dari segi planning dan juga eksekusi. Terus gue juga ngebantu di strategi formulation buat produk barunya juga. Jadi kayak once tim R&D-nya udah jalan ke vendor, terus sebenarnya kita berlima bareng-bareng sih karena ya kayak Untuk kita ideation produknya bareng-bareng ya? ideation produk bareng-bareng, tapi kayak once kayak ini produk kita mau eksekusi ke depannya mau kayak gimana nih. Nah itu gue turut andil di situ lah ya. Berarti sampai sejauh ini Utara itu udah ada berapa katalog? SKU kita udah lebih dari 6 ya, berapa ya? Sukses lu ya? Belum lah, masih jauh lah. Bingung nggak Masih sih? jauh. Bingung lah, jauh lah. Sukses soalnya Berarti- beda-beda bro. Gue karena gue pernah waktu itu sejujurnya gue awalnya nggak tahu Utara. Gue bukan orang yang fashion gitu ya. Passion. Oke. Terus tiba-tiba gue diajak temen gue ke Good Step. Terus gue liat apaan nih Utara. Ternyata kata partner gue di dekat, ini punya di kelas gue nih anak Prasmulian. Berarti ini semuanya Prasmulian semua nih. Prasmulian, iya. Karena kita berawal dari skripsian. Iya. Oh itu tugas kalian? Tugas akhir. Kan kalau di Prasmul tuh jurusan bisnis harus bikin bisnis. Iya. Ya udah jadi ya itu dari tugas akhir sampai sekarang. Boleh tau gak sih kayak lo benchmarkin siapa sih kayak gue kan ibaratnya gue bikin dekat ini kan ada yang gue benchmarkin. Oh, oke. Kalau lo kalian tuh bikin Utara kayak anjing ini keren gue pengen bikin ini. Jujur waktu kita bikin awal-awal itu kita nggak punya benchmark langsung karena mostly yang ada di industri tuh sepatu formal, dress shoe kayak gini tuh konten-kontennya dan juga dari segi branding tuh klasik semua. Iya. Jadi di Indonesia ya, terutama kayak gitu, klasik, silhouetnya klasik, formal, dan kayak attire-nya itu pasti selalu yang kayak kemeja, terus kayak celana bahan gitu-gitu terus. Berarti idenya tuh come up-nya dari situ gitu ya? Iya. Masa semuanya klasik aja gitu? Ya kalau mau dibilang sih kita pasti ada referensi dari brand luar juga ya Cita. Cuma Iya. kayak nggak ada satu patokan yang kayak kita dari sini doang gitu, nggak ada. Jadi kita kayak ngambil dari macam-macam. Terus kita fit ke industri di Indonesia nih, alas kaki nih kayak gimana gitu. Dan ternyata market ini bisa menerima kalian lah Bisa. gitu. Betul. Untungnya. Apalagi pas kita bikin Utara tuh pas lagi pandemi gitu. Oh 2020? 2020 awal. Maksudnya launchingnya ya? Launchingnya Mei, cuma dari formulasi idenya, riset segala macam dari 2019. Jadi setahun riset. Setahun riset, Ya, baru 2020 launching. launching jualan. Nah, dengan kalian kan ibaratnya bisa dibilang pebisnis lah ya. Kalau misalkan kalian nih suka nggak sih sama yang kalian kerjain sekarang? Kayak ibaratnya sekarang kan orang banyak banget ya, kayak gue pun ngerasa sekeliling gue nih kayak udah korporat banget nih, kayak kalau mau ngerti. karena gue pun juga terjun ke dunia bisnis. Oke. Jadi gue kadang keeping up the conversation sama temen-temen gue tuh suka kayak jadi ngomongin apa sih? Oke. Korporat banget lah gitu. Kalian tuh happy nggak sih dengan kehidupan yang Jujur, bisnis seperti ini? gue happy banget sih. Maksudnya kayak gue nggak harus bangun jam 8 pagi gitu ya. bener-bener. Maksudnya gue bisa mengerjakan pekerjaan gue tuh terserah gue gitu. Kapan aja. Tinggal gimana cara kita maksimalin itu semua kan. Iya. Terus kalau ngomongin senengnya, ya gue seneng karena yang gue kerjain tuh hal yang gue suka. Ini passion gue gitu. Gue juga nggak nyangka sih sebenarnya gue suka fashion. Cuma gue nggak nyangka gue bikin bisnis sepatu gitu. Gue kira gue dulu gue bikin clothing gitu, baju, graphic design, something gitu kan. Tapi pernah ada kalian bikin selain sepatu? Pernah ada? Utaranya. Maksud gue sebelum Utara. Sebelum Utara pernah. Pernah.
Gue juga dulu gue punya satu booking management dan talent management gitu buat musik gitu kan. Jadi kayak gue nggak nyangka aja maksudnya kayak gue ngejalanin bisnis ini sekarang gitu. Kalau gue juga seneng sih, maksudnya kayak apa ya, senengnya tuh soalnya ya kita kayak nge-build sesuatunya tuh semua dari awal gitu kan. Udah gitu sayang aja kalau nggak dilanjutin, soalnya kita udah ngeluarin banyak tenaga ya Cip ya. Wah iya sih. Tenaga, effort segala macam. Iya waktu, terus kalau nggak dilanjutin waktu itu kayak sayang aja. Itu pertama, dan kayak kebetulan kita semuanya suka sepatu sih. Dan kayak emang sama orang-orang yang tepat juga gitu. Jadi kayak berarti lo klik banget nih partneran. Iya gitu. Parah sih. Sumpah, tapi tapi ini gue jujur aja, maksudnya pertama kali gue ngerasain gue klik banget sama partner gue. Dari semua bisnis atau project. Dulu nggak klik nih? Klik, cuma kan pasti banyak up and downs ya. Tapi sumpah kayak gue sama Gali, sama Dito itu kayak gue ngerasa kayak gue kerja tuh beneran sama sahabat. Iya. Happy lah. Parah. Dan enaknya tuh semua masing-masing kita berlima nih, banyak banget kan. Jadi kayak semuanya tuh nggak ada job yang overlap gitu loh, masing-masing punya. Oh kalian kerja juga? Enggak, maksudnya di utara ini pembagian tugasnya tuh kayak jelas gitu loh, kayak nah ini, sorry ngomong-ngomong soal pembagian tugas, berarti lo tuh finance, marketing. Lo happy gak sih lo di marketing atau lo kayak anjing harusnya gue finance nih? Gue happy. Karena emang hal yang gue lakuin tuh beneran apa yang gue mampu dan gue bisa gitu. Jadi lo capable untuk melakukan marketing, makanya lo di situ gitu. Betul. Ya tahu diri aja sih maksudnya. Kalau gue tuh finance tuh sebenarnya dari dulu dipilih sih sama. Oh iya, tapi kok. Jadi kayak lo jurusan finance lo ya? Enggak, gue bisnis, semuanya sama bisnis. Cuma jadi masing-masing orang itu emang harus ngambil role masing-masing. Iya. Nah terus kayak pas bagian finance nggak ada yang milih tuh role finance. Terus gue juga nggak tahu kenapa, pokoknya gue dipercayakan aja nih megang finance. Tapi kalau the way lo bisa ternyata. Iya, mau nggak mau ya gue harus ngisi posisi yang nggak ada aja gitu loh. Terus untungnya gue juga suka dan mau belajar aja sih, jadi kayak keren ya. Ya udahlah. Gokil emang, gue respect banget. Nah terus kalau misalkan tadi gue sengaja nyenggol, gue tuh mau tahu sih sebenarnya kalian kan emang kuliahnya bisnis gitu ya. Berarti pasti dong kalian tuh pernah kan ngebuat sesuatu yang ibaratnya gue bisa bilang utara ini meskipun masih growing tapi itu successful story kalian. Maksudnya bisa sampai dari titik ini gitu. Ya bisa di mana-mana gitu. Maksudnya orang pasti gue sekarang utara tuh apa sih, sepatu apa sih. Sekarang pertanyaan gue adalah, lo pernah gak sih punya bisnis terus lu tuh gagal gitu, kayak lu ngerasa kayak anjir gue gagal nih kayak ini? Oke, kalau bisnis gue belum pernah sih. Lu sukses terus? Enggak gitu. Takutnya gagalnya nanti gitu. Enggak juga. Cuma ya so far gue belum pernah, dan gue jangan sampai aja sih. Berarti lo pun di bisnis lo yang tadi apa, talent management tadi tuh lo booking services gitu lo sukses semua? Alhamdulillah. Cuma kan waktu itu sempat ada pandemi, kan gue di industri musik ya, maksudnya pandemi dan segala macam kan ngebuat ya gue nggak bisa gerak, jadi kita sempat hiatus gitu. Itu ya gue juga ngeband juga Mas. Oh iya, apa nama band lu? Namanya Lone, gue udah pernah di Beat Fest juga. Asik. boleh, keren juga. Nah berarti bisa dibilang lu belum pernah merasakan kegagalan sama sekali? Alhamdulillah belum gue. Kalau Mas Dito sendiri, lu Mas pakai Mas lah ya? Oh salah. Janganlah. Toh, kalau lu gimana Toh? Kalau gue dulu sebenarnya pas kuliah tuh pernah bikin food stall gitu sih, kayak kecil-kecilan. Food stall apa ya? Kayak apa ya, booth kecil gitu lah, jualan kayak di pasar modern gitu sama temen gue berdua. Cuma ya gagal. Soalnya apa ya, dulu kan jadi kuliah itu kan kelasnya lumayan banyak, terus biasanya project-project semua kan. Terus kayak ikut panit juga, udah gitu gue sama temen gue nyempetin bikin bisnis ini. Nah jadi kayak nggak kepegang aja sih. Overwhelmed banget gitu. Iya. Terus kayak misalkan lo kan berarti kan di sini yang pernah merasakan kegagalan dalam bisnis lo nih. Apa sih momen yang kayak karena gua ngelakuin ini makanya gua salah? Ibaratnya contoh ya, misalkan lo masak tapi garamnya kebanyakan, orang jadi komplain gak enak nih makanan lo, akhirnya lo gagal. Apa sih momen yang lo ngerasa kayaknya gua salah deh makanya gua gagal? Kayaknya gua lebih ke planning sama eksekusinya jelek sih dua-duanya. Soalnya dulu maksudnya tuh gimana? Jadi kayak dulu ya gua sama teman gue ya mikir kayak yaudah buka-buka aja gitu, buka food stall apa booth kecil aja ya. Coba aja dulu gitu loh, kayak modal nekat aja. Soalnya kan dulu itu semester 3 deh kalau nggak salah. Semester 3 ya belum punya ilmu yang cukup, udah gitu kan juga bentrok sama tugas-tugas kuliah kan. Terus yang bikin gagal sih menurut gue pas eksekusinya itu gue sama temen gue itu nggak serius ya? Iya, kayak angin-anginan gitu lah, kayak nyatot duit juga nggak beres. Lebih ke go with the flow aja gitu. Iya, mau kemana gue jalanin. Terus kayak karyawan cabut-cabutan juga. Nah ini relate banget, kayak banyak banget nih founders kebetulan audiensnya kita sebutnya founders, banyak banget yang berasa kayak anjing enak banget dari bisnis tuh gampang banget. Menurut lo nih gue mau tahu sudut pandang dari lo nih, kan banyak ya, maksudnya gini, lo sekarang udah ada di ibaratnya di sini nih, lo di atas orang pasti tahu dong, maksudnya
mostly mungkin orang anak-anak Jaksel udah tahu nih utara tuh apaan sih. Tapi kan mencapai situ kan nggak gampang, lu punya proses kan sebenarnya. Iya. Kan banyak banget nih orang-orang yang kayak anjir banget enak sih, banget tuh bisnis, duit lu banyak. Ya, nih gue selalu mengulang-ulang di series ini. Menurut gue berbisnis pun di dekat ini, bisnis itu yang pasti tuh rugi. Resikonya ya lu jadi kaya, bener nggak? Ibaratnya untung tuh udah resiko bisnis, tapi kalau itu udah pasti sih, itu udah mutlak sih, resiko udah pasti mutlak. Tapi maksudnya gini loh, semuanya punya resiko sih, lu kerja juga pasti ada resiko kan, kayak resiko kerjaan lu nggak bagus, resiko dipecat gitu, resiko lu naik lama gitu kan. Tinggal kalau menurut gue sih lebih ke lu milih yang cocoknya di mana aja nih, tergantung profile risk lu juga sih sebagai orang, kayak pengennya cocoknya di yang resikonya besar banget atau yang kayak gue pengennya sekali stable gitu. Ibaratnya kalau menurut gue sih ini udah pilihan hidup nggak sih? Benar. Lu go big or go home aja, kayak misalnya lu mau kerja ya udah kerja silahkan. Tapi dan gue pun mengiyakan untuk berbisnis tuh mentalnya lumayan diuji lah ya. Iya. Berarti lo bisa bilang bisnis tuh nggak gampang. Nggak gampang. Gue boleh ini nggak sih, kayak gimana sih nge-define kesusahan dari lu bisnis sepatu nih? Lu kan industri sepatu ya. Iya. Kayaknya di tahap awal itu susahnya tuh kayak ya kita berkaca ke kita aja sebagai anak kuliah dulu, kayak mikirnya kayak kita berlima nih, bisnis sepatu dari mana mulainya gitu loh, kayak nggak tahu apa-apaan semua, kita nggak punya koneksi kayak relatif atau orang tua yang ada di industri itu, atau misalnya kayak supplier ya kan, atau pengrajin gitu, kita nggak punya, jadi kita bener-bener clueless banget dan kita ngulik semua dari awal dari situ. Itu challenge yang pertama pas fase awal-awal. Nah yang kayaknya untuk di fase-fase yang sekarang ini yang pas udah running itu mungkin lebih ke maintain-nya itu sih, maintain gimana bisnis kita tuh maintain runningnya tuh oke terus, sustain ya itu sih. Berarti bisa dibilang lo ini bener-bener dari nggak tahu apa-apa soal sepatu. Wah, nol. Iya, lo cuma nol suka aja. Beneran suka doang. Iya. Karena bisnis kayak vendor sepatu sama vendor baju tuh beda banget. Kita kayak baru tahu ternyata bikin sepatu tuh nggak sesimpel itu. Nggak sesimpel bikin kaos sablon kelar gitu. Oh iya. Apalagi sekarang bikin vendor baju banyak banget kan. Parah. Lu ketemu temen lu pasti bilang gue ada vendor baju nih. Iya, gue kenal ini nih gitu. Vendor baju murah. Kalau sepatu gue nggak denger gue ada vendor sepatu. Iya kan? Nah, susah. Gue kayak ya struggling lah awalnya, mikirin kayak sampai ada di sekarang ini berarti prosesnya panjang banget. Wah, parah. Gue salut banget sama tim R&D kita sih. Iya. Namanya si Feral itu, dia orangnya ngulik. Lu keren banget, Feral. Parah. Dia ngulik supplier banget sih. Jadi dia tuh pertama suka juga, dan dia untungnya tuh dia tuh tahu gitu loh. Dia resourceful banget orangnya. Iya, resourceful. Tapi dia juga lulus awal-awal. Dia nggak tahu apa soal sepatu. Dia kayaknya untuk vendor kayak nggak sekelulus kita ya, Cip. Iya. Tiba-tiba tahu ini itu apa, ini tuh partnya tuh namanya apa. Jadi kalau nggak ada Feral, Utara nggak ada nih ya? Iyalah. Bisa jadi. Iya, benar. Dia cuma kuat di knowledge fashionnya aja gitu. Iya. Cuma kalau kayak dari pabrik, vendor gitu dia clueless parah. Jadi dia fashion mentok orangnya nih. Wah, parah sih. Lo fashion parah loh. Nah, terus kalau misalkan lo kan tadi kan, ya alhamdulillahnya Utara ini nyampainya di titik yang bisa dibilang success story gitu ya. Lo bisa ada di mana-mana, orang bisa banyak yang pakai. Itu maksudnya another level lah dibanding kegagalan lo yang kemarin. Iya, pas lo futsal itu. Pertanyaan gue, gimana sih cara lo ngatasin nih kayak gue gagal, oke gue sekarang harus ngapain deh biar gue tuh nggak gagal nih. Lo nge-overcome rasa kegagalan tuh gimana sih, Tok? Kalau gue sih dulu, ya gue trace back lah zaman gue pas bikin itu apa nih yang kurang gitu loh, kayak pasti kayak dari perencanaannya, terus pas eksekusinya gimana itu pasti gue coba ingat-ingat lagi gitu, apa yang gue salah, mana yang harus gue. Jadi lu jadikan pelajaran, terus lu bawa ke depan gitu. Gitu. Tapi ada nggak pelajaran dari bisnis lo yang gagal, lu bawa ke Utara sekarang kayak, oh berarti gue ntar punya bisnis nggak boleh kayak gini nih, terus lu terapin di Utara? Mostly kayaknya lebih ke keuangan sih. Oke. Kayak dulu gue nyatet tuh ya asal aja gitu. Asal banget, nggak tahu lah ini tuh apa gitu. Tapi di Utara ya lumayan tersistemasi gitu loh. Berarti kalau nih gue pernah dengar sih Tok, kayak gue kebetulan ada mentor juga dari dekat ini. Berarti gue banyak ngobrol, dia bilang ya lo tuh nggak apa-apa bisnis kesandung, tapi pastiin jatuhnya ke depan, jangan ke belakang. Keren sih. Keren ya? Sandungnya ke depan. Nah terus kalau misalkan lo pasti tahu dong, lo membangun bisnis sampai sebesar ini, meskipun pasti masih ada di atasnya lagi dong. Jauh lo kan lah, punya end game jauh. nih, Utara ini kan pasti punya end game kan. Tapi ketika lo bikin, apa sih faktor-faktor krusial tuh yang sebenarnya orang tuh suka lupa nih dalam bangun bisnis tuh lo butuh ini loh sebenarnya, ibaratnya kayak lo dalam membangun bisnis tuh lo butuh marketing yang begini loh, lo butuh finance yang jeli loh. Apa sih yang biasanya tuh orang suka lupa menurut lo? Kayak oke, bisa di-reflect ke kegagalan lo kemarin, apa nih yang lo lupa faktor krusialnya? Kayaknya kalau gue sih kan kalau misalnya kayak ngomongin finance, operation, marketing itu technical stuff banget kan. Maksudnya kayak semua orang bisa belajar sih menurut gue. Nggak mesti dari kuliah background bisnis, semua orang bisa belajar gitu. Benar. Cuma menurut gue mungkin kayak komunikasi sama komitmen lah.
lah. Soalnya komunikasi ya lu misalnya let's say harus bisa nyampein sesuatu tuh dengan jelas gitu, dengan clear. Lu ini kenapa gitu. Terus harus kayak gimana, itu harus dikomunikasi dengan clear gitu. Soalnya orang nggak, soalnya partner lu nggak mungkin bisa berasumsi lah tentang yang lu pikirin gitu loh. Ibaratnya nih orang bukan dukun gitu. Bener, bukan peramal. Gue tahu. Makanya iya gitu. Kan? Apalagi kalau misalnya kayak kita berlima gitu. Wah itu ya pasti harus diomongin gitu. Semua tuh harus di brainstorm, harus diomongin. Yang mana yang oke, yang mana yang enggak gitu loh. Berarti poinnya adalah faktor krusial yang biasa orang suka lupa tuh menurut lo komunikasi. Komunikasi. Yang kedua menurut gue komitmen sih. Jadi komitmen kayak tuh dalam artian apa tuh? Ya kalau berkaca dari gue yang dulu ya gue sama temen gue yang gak komit gitu. Maksudnya kayak angin-anginan. Iya angin-anginan ya itu. Maksudnya kayak nggak konsisten kan jadinya kalau nggak komit, kayak nggak merasa ada apa ya, nggak ada drive untuk nge-sustain bisnisnya gitu loh. Ini buat founders nih, menurut lo yang lo bilang bisnis itu gampang, sebenarnya konsisten tuh berat banget dilakuin. Ibaratnya lo melakukan hal yang sama berulang-ulang kali sampai akhirnya lo hit the soft point gitu, ibaratnya tuh susah banget nyarinya. Karena kalau menurut lo nih Raf, kalau dia kan tadi kan komunikasi dan komitmen, pasti lo punya sudut pandang yang berbeda dong. Kalau menurut lo tuh apa nih, kayak yang orang tuh suka lupa, kayaknya ini tuh faktor krusial, lo bisa gagal nih kalau lo nggak melupakan ini. Learning, jangan gampang patah semangat aja sih. Dari yang gue lihat ya, dari research gue banyak yang dia mulai bisnis, menghasilkan profit yang lumayan pada bulan pertama gitu, tiba-tiba udah tuh nggak ada marketnya, terus lesu, terus udah akhirnya gagal gitu. Maksudnya kalau lo yakin, lo tahu, lo punya market potential yang jelas gitu, lo emang melakukan riset yang jelas terhadap brand lo gitu, dan emang terbukti bahwa emang ada marketnya, jangan gampang menyerah gitu. Berarti ibaratnya lo udah sekali lesu, lo sepi, terus menyerah gitu. Itu, karena juga dari Utara sendiri gue belajar kalau once gue ngeluarin satu produk, itu bisa aja nggak terlalu eye pleasing di audience gue. Dan butuh learning. Satu contoh, gue ngeluarin satu produk, 1 bulan perilisan pertama, tiba-tiba mulai tuh turun. Terus gue cari tahu kenapa kan. Ternyata itu audiens juga learning buat tahu sepatu gue, tahu untuk produk lu. untuk tahu produk gue. Kan nyerap dulu gitu. Jadi once release, terus ada yang beli, mungkin orang tuh emang butuh ngeliat, oh yang pakai sepatu kayak gini tuh outfitnya kayak gini ya. Jadi emang audiensnya juga perlu waktu untuk learning. Bisnis itu learning, audiens juga butuh learning. Jadi orang tuh ibaratnya suka lupa dengan mempelajari sebuah produk. Gitu. Emang ada prosesnya. Iya, bijak banget coy, gokil nih orang berdua. Menurut tuh nih utara ini kan udah jaksel banget ya, iya sih? Aduh. Iya itu sih? kayaknya lebih ke terserah. Jakut. Iya, kan utara. Maksud gue nih bro. Ya, bercanda. Kayak ibaratnya kan kayak anjing utara jaksel banget. Asli. Lu kan bikin apa ya? IP lah, contoh dari utara ini. Lu setuju nggak dengan statement itu? Ya mungkin dari segi dari segi brandingan gitu ya. Kalau kita ngomong kasarnya brandingan, mungkin match ke apa yang lo bilang, karena mungkin dari customer gue, audience gue itu mostly berdandan gitu. Iya, benar sih. Jadi yang gue tangkap dari yang lo bilang Jaksel itu suka berdandan gitu. Iya. Jadi ya, gue bisa bilang iya, tapi tidak menutup kemungkinan kayak Utara itu Jakarta Utara juga gitu. Boleh kan kayak orang kayak gue yang nggak ngerti fashion, gue pakai. Boleh lah, masalah. Lu cocok banget nih pakai sepatu ini nih. Langsung dikirim yang ntar ke dekat. Nah terus kalau misalkan dari perspektif kalian kan berlima ya partner. Iya. Lebih baik sebenarnya bisnis sendiri atau partneran? Menurut lo berdua nih? Partner lah jelas. Partner jelas. Karena ibaratnya gini, kalau sendiri cuannya lu makan sendiri tuh, enak, duit tuh banyak tuh. Iya sih. Kalau partner kan lu bagi-bagi kue kan? Iya. Nah, kenapa partner? Ya dalam membangun suatu bisnis itu pasti kan ada mimpinya kan. Iya. Dan seneng rasanya kalau mimpi itu di-share bareng-bareng sama partner gue. Iya. Gitu. Jadi lo ibaratnya achieve suatu mimpi bersama lah ibaratnya. Betul. Iya. Karena Dan enaknya tuh kayak bisa bagi-bagi tugas juga kan, yang tadi gue bilang di Ibaratnya awal. bebannya nggak di satu orang doang. Iya, gitu. itu. Gitu Berarti sih. lo partner banget nih. Partner berdua nih. banget. Nah, terus kalau misalkan lo reflect nih ke berapa tahun yang lalu deh, lo baru bikin bisnis apa gitu misalkan ya, kayak let's say lo mau mulai food solo itu, lo ngomong ke dia nih, ke lo beberapa tahun yang lalu, gue ke diri lo sendiri beberapa tahun yang lalu, lo bakal ngomong apa kayak, lo jangan kayak gitu, nanti lo gagal lo. Ini klise banget sih pertanyaan emang, cuman ada di cue card. Apa ya? Jadi, apa yang mau lo bilang ke lo beberapa tahun yang lalu? Once lo mau bikin bisnis tuh apa yang mau lo bilang ke diri lo sendiri? Jangan gegabah aja gitu loh. Kayak lu harus tahu gitu perencanaan lu gimana, terus ntar pas dijalaninnya runningnya seperti apa dan end goalnya kayak gimana gitu. Karena gerasa gerusuk tuh semua jadi nggak fokus. Jangan, ya. Iya benar. Nih lu belajar nih dari punya, ini. Harus ada visionnya juga gitu. Sahabat gue sekarang, keren lo, Dito, mantep. Kalau lo nih, lo sendiri, Raf, lo mau bilang apa nih ke lo beberapa tahun yang lalu? Lo kan sekarang ibaratnya lo lebih luas kan cakupan lo. Pengetahuan lo lebih luas nih. Once lo udah mulai mencakup market yang lumayan besar lagi nih ya.
Lo mau bilang apa nih kalau beberapa tahun yang lalu? Gue bilang ke Raffi Junior gitu ya. Iya. Gue bilang kalau idealis tuh nggak apa-apa, tapi perhatiin juga sekitar gitu. Jangan terlalu idealis amat gitu, karena ya idealis sebenarnya bagus-bagus aja sih, cuma kayak kalau idealis lo itu nggak ada marketnya, menurut gue ngapain gitu loh. Ibaratnya lo ngapain berbisnis tapi nggak ada profit ya? Betul, Iya. betul. Lu centi namanya. Kerja rodi Nyumbang kalau itu berarti, namanya. kan? Gitu sih kalau Modal dari bikin gue. nyumbang. Terus ini kan lu udah menjalani banyak bisnis ya, kayak apa tadi, artis manajemen, booking services gitu, terus lu juga food stall. Iya. Ini kan nyebrang banget, tiba-tiba lu ke fashion nih, lu bikin sepatu. Kalau dari sudut pandangan berdua, apa sih bisnis tuh yang paling gak rugi gitu? Kayak ibaratnya kemungkinan ruginya paling kecil. Menurut lu bisnis apa yang kayak ini kayak gak rugi-rugi banget nih bisnis ini nih? Kalau dari gue kali ya, dari gue agency sih. Gak mungkin rugi tuh. Gak mungkin, karena gak ngeluarin modal, pure Otak. jasa. Iya. Otak doang. Kayak yang gue lakuin di talent management Pesona Experience ini, ya itu pure jasa aja. Jadi kita menerima booking management gitu kan. Jadi kayak misalnya lo nih once bikin event gitu, kayak tolong Raf, gue mau artis ini nih. Misalkan let's say siapa ya, misalnya Tyler gitu, gue mau datengin Tyler ke Indo, lo bisa bantu gue? Oke, bisa. Ya udah, gue cuma nyambungin doang kan. Koneksi aja, makelar. Terus kebetulan kayak misalkan ya emang di Pesona sendiri juga udah punya kenalan gitu sama manajemen di luar negeri gitu ya. Jadi kayak dari situ gue bisa dapat harga yang lebih murah. Terus gue jadiin margin di gue. Habis itu ya udah, gue cuma sekedar komunikasi lewat email. Jadi benar-benar jasa untuk Jasa. mengenalkan orang aja. Bener. Broker lah ya. Iya, broker, Iya, makelar. ada ruginya sih. Nol, gue Duit juga kagak ya. Iya. Kalau menurut lo, yang Kalau paling gue ya paling gak rugi. Oke, ya. misalkan nggak mungkin nggak sih sebenarnya bisnis yang nggak ada rugi itu kan sebenarnya Nggak bullshit mungkin banget sih, ya. iya. Yang paling dikit aja ruginya menurut lo apa? Kalau gue sih mungkin semua industri bisnis pasti punya momen Iya. dan eranya masing-masing sih. Maksudnya Benar, gini loh, kayak let's say kayak kemarin pas Covid industri healthcare udah pasti naik banget kan. Benar. Kayak segala macam semuanya yang berbau medis udah pasti dibeli sama orang, laku Iya, lah, iya. masker apa segala macam gitu kan. Jadi tergantung eranya sih. Maksudnya kayak mungkin kita pas kita umur 30 40 mobil udah listrik semua, bensin udah nggak laku gitu kan. Tergantung tergantung, culture-nya, tergantung eranya dan momentumnya sih. Oke. Cuma kalau ngomongin dari industrinya apa, mungkin komoditas ya, kebutuhan primer yang kayak kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok Baju, yang kita makan, gitu, gitu ya. mungkin ruginya dikit sih gitu. Nih lu banyak belajar nih founders dari dua ownernya Utara ini. Sorry, gue mau nanya, kalau Utara nih udah bisa dilihat di mana aja ya? Kalau misalkan nih ada founders nih mau beli Hah? Utara nih, dia mau jaksel banget kayak lo gini nih, gue beli di mana ya? Utara gue nggak tahu nih. Selain dari online ya, Kita udah ada di e-commerce dan Iya. juga Selain website e-commerce kita. sudah ada? Udah. E-commerce udah ada, tinggal search Utara Footwear. berarti kalau offline-nya cuma di Good Step aja. Baru di Good Step. Baru di Good Step. Ini buat Gitu. founder-founders yang mau beli sepatu, yang kayak mau nyetel nih, lo mau ke kuliah atau lo mau kerja, lo mau nyetel, lo mending beli Utara. Lo search Instagram apa sih? Utara Utara Footwear. Utara Footwear, terus online juga bisa ya. Di Bisa. semua e-commerce sudah ada, di Good Step udah ada. Kalau lo males beli online, silakan ke Good Step, dicari brandnya mereka, cepet bayarnya. Terus bisa dipakai sesuai ukuran kalian. Dan gue jamin ini gue nggak bullshit. Sepatunya keren banget, cintai produk lokal bro. Sama ini nih buat founders nih, pelajaran dari mereka menurut gue adalah konsisten sih, ya sih. Iya. Ya kalau lo nggak konsisten, lo nggak akan bisa membangun sebuah brand yang bakal gede gitu. Iya. Berarti lo di situ-situ aja. Udah lo kerja aja yang benar, nggak usah jadi bisnis lo. Dimarahin. Sorry ya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi nih dari Mas-Mas Utara. Iya, paling deket kita paling mau ngerilis bentuk sepatu baru, sebenarnya Siluet bentuk baru. facelift dari Luka aja. Iya. Facelift dari Luka nih, Derby derby biasa. shoe kita. Boleh lihat ya sepatu lo? Lagi dipakai ya, gimana nih? Lepas aja, Lepas nggak aja apa-apa ya. ya. Katanya dia dikasih. Oh, iya. Lihat ya. Ya, jadi ini namanya Luka. dia itu derby shoe. Mungkin keunggulannya karena kita pakai ini sih Commando sole, rubber sole. Jadi nggak flat gitu. Jadi kayak dari segi looks-nya tuh casual-nya ada dan juga lebih playful aja gitu. Ini harganya berapa? Ini 629. Jadi itu murah loh sepatu kayak gini. Bagus banget coy, kualitasnya tuh kayak sorry, lebih ya. Hard selling ya. Gitu. BTW ini cowok cewek bisa. Cewek. Iya. Bisa. Berarti ada ukuran ceweknya juga. Ada. Gitu. Kayak buat temen-temen nih founders di luar sana, lo kalau mau bikin bisnis juga silakan dimatangkan dulu konsepnya, konsisten, komitmen, belajar dari mas-mas keren ini. Kalau mau bikin bisnis fashion, boleh lihat Instagramnya Utara Footwear. Kalau di copy nggak apa nggak sih?
sepatu lu? Siapa tahu ada yang terinspirasi dari kalian. Gimana? Aduh itu etika aja. Iya, etika lu nggak ada. Oke, thank you founder sudah nonton Gulung Tikar series Utara Footwear, supported by The Cut Gandaria. Sampai ketemu lagi, bye.